Oke, kamera roll and action. Antoni, Siap. aduh, ada intipan apa kali ini? Waduh, ini kayaknya menarik intipan kali ini. Kita kayaknya mau ngintip soal ancang-ancang formasi kabinet. Siapa yang mau masuk kabinet? Siapa yang mau jadi menteri saya? Harus setuju. Anak-anak harus diberi makan siang. Bener nggak sih kementerian ditambah? Kalau berdasarkan hasil intipan gua ya, kemungkinan kementerian ditambah itu adalah segelintir keinginan dari beberapa parpol pendukung presiden terpilih. Kim, Koalisi Indonesia Maju. Yoi. Oke. Cuman ini kan masih tahap lobby-lobby semua untuk mencoba merangkul partai-partai lain yang kemarin di luar dari koalisi Kim berdasarkan info yang gue dapet. Nah, terus sosok siapa nih yang menarik nih menurut lo nih? Wah, ini menarik nih bos, dari intipan-intipan gua nih beberapa minggu terakhir ini. Banyak nama-nama lama yang masih mencoba untuk masuk lagi untuk berkontribusi di kabinet berikutnya, tetapi masih banyak catatan juga yang perlu dari nama-nama yang sudah mengajukan diri. Bahlil? Langsung sebut nama ya. Iya, kan lama itu, orang lama. Oke. Kalau untuk Kakanda Bahlil itu berdasarkan hasil intipan kita sih namanya cukup punya prospek untuk melanjutkan. Oke. Tetapi banyak info yang gue dapat, beberapa partai koalisi ada yang kurang srek sama beliau. Tetapi kan beliau sepertinya cukup kuat karena dilihat salah satu orang yang sangat pasang badan untuk Prabowo, kayaknya beliau salah satu yang paling militan untuk pasang badan kalau berdasarkan info yang gue dapat ya. Oke. Gue sih seneng aja kalau Bahlil, bos. Siap. Kenapa tuh? Waduh. Jadi gini nih. Lu tau SS nggak sih? KBLI itu? Iya. Investasi itu. Apa tuh intipan lu di sana? Ada kode LCSS itu, KBLI itu 9200. Itu bahas apa? Itu kode. Nah, kode untuk KBLI. Jadi di dalamnya itu berisi perizinan judi, bos. Perizinan judi? Iya, itu diterbitin tahun 2020 kalau nggak salah. Sama Kementerian BPKM. Berarti zamannya beliau nih. Iya, dia. Makanya gue seneng nih kalau dia. Kan gue tuh mau banget ya soal kasino legal di Indonesia. Jadi kalau dia masuk, gue berharap kasino bisa legal di Indonesia, bos. Itu nanti bukannya nanti bikin gaduh itu, bos. Lah kan Bahlil yang sering bikin gaduh. Bos. Ya kita lihat aja lah di pemerintahan berikutnya kalau memang beliau diangkat lagi, berani nggak menggolkan itu kan? Iya, masalahnya udah ada tuh. Ada jenis perizinan judi. Jelas itu. Kategorisasinya udah ada. Udah ada gitu. Terus ada nama siapa lagi, nama lama nih? Nama lama yang ngurusin BUMS, bos. Ete. Bang Ete. Ya. Terus menariknya gini loh. Justru kalau kita lihat secara popularitas Bang Ete ini kan cukup tinggi profilnya ya, cukup kuat. Lu manggil abang ya? Om Ete deh gitu. Om Ete deh. Om Ete ini profilnya cukup kuat nih. Tapi justru yang menarik berdasarkan info yang gue dapat, justru lebih tinggi kansnya si Om Bahlil daripada Om Ete untuk melanjutkan kabinet. Ini soal apa? Indikatornya soal apa? Soal uang yang disumbangkan atau gimana? Ada faktor lain, masalah like and dislike sama penguasa baru. Penguasa infonya. baru. Emang penguasa itu baru sama deh kayaknya. Presiden Prabowo. Wakil Presiden Bin Joko Widodo. Sama aja. Sebenarnya sih sama-sama aja. Cuman mungkin ini bicara interest yang belum nyampe, belum ketemu aja komunikasinya. Tapi kalau berdasar intipan gue, peluang beliau ada tapi tidak sebesar Bahlil sih. Oke, berarti Om Bahlil lebih ini ya. Lebih punya kredit lah. Mungkin bisa juga nih untuk MET ya kan, untuk MET dukung juga dong kasino itu legal di Indonesia kayak Bahlil. Mana tahu peluangnya lebih bagus gitu. Terus itu
konconya Om Ete itu yang ya suka bola-bola itu juga tuh. Om Ete kan ketua PSSI yang lagi tanding-tanding ini gitu. Yang spanduknya banyak daerah Menteng itu loh. Oh, Bang Ahas. Bang A. Itu berat itu bos, kayaknya. Kenapa dia kan memprofilkan diri sangat dekat dengan Pak Prabowo, sangat dekat dengan Pak Joko Widodo. Spanduk bertebaran di mana-mana, di bundaran apa tuh, Tugu Tani juga ada spanduknya tuh, ya kan? Sahabat Bang A. Bang A ya. Karena begini intipan kita bos. Doi ini kan baru berlabuh ke kapal yang baru nih. Oh, pasca dipecat dari PDI Perjuangan ya. Cuman berdasarkan gosip-gosip yang kita dapat, di internal kapal yang baru ini banyak yang kurang sur dengan gayanya. Kenapa? Backingannya kuat, rumah dikasih sama A juga di Jalan Diponegoro, rumah mewah itu, backingannya banyak, apalagi? Karena gini bos, dari Perilakunya kali ya? karena yang kita dapat infonya justru karena masih pakai gaya lama dia yang begitu, terus dibawa kebiasaannya ke kapal yang baru. Itu ya wajar dong, penguasa lama di kapal baru tuh agak terganggu dengan gaya beliau. Aturan ngikut ini dong, kebiasaan di rumah yang baru dong. Lain lubuk, lain ikannya gitu ya, lain tempat, lain ada istiadatnya gitu ya. Makanya berdasarkan intipan kita, nama beliau ini masih masuk kotak dulu nih. Masuk kotak ya? Masih masuk kotak dulu. Nanti jangan-jangan kayak 2014 ada undangan pakai baju putih supaya nggak dipanggil. Ya ibaratnya kan lu baru masuk ke tempat baru, masa ojok-ojok mau jadi juragan kan, suwon dulu dong sama yang lama-lama. Itu sih. Suwon dulu sama Om Dasko kan. Om Don. Tapi lu nggak Kabinda juga kan? Oh enggak, kita ini aja, independen aja. Kita kan cuma suka denger cerita orang aja. Iya, Kabinda itu kader binaan Dasko. Itu sangat familiar di tengah-tengah para aktivis di Jakarta. Terus ada nama siapa lagi? Tokoh muda, tokoh mahasiswa. Tokoh mahasiswa nih menarik nih bos. Siapa tuh? Kalau kita ikutin perjalanan Pilpres kemarin, ada salah satu organ mahasiswa yang cukup militan juga dan secara terang-terangan mendukung Prabowo, yaitu Gemeni. Siapa sih yang nggak tahu Gemeni? Gemeni bukan dukung Ganjar itu? Itu kan Gemeni yang versi lain. Kan ada dua versi. Oh, ini Gemeni yang secara fakta menduduki Wisma Trisakti. Betul, pimpinannya ya Immanuel Karo-Karo kalau nggak salah ya. Immanuel Cahyadi. Ya. Oh, dia orang ini ya, Karo-Karo ya? Iya. Oke. Atau gimana dia? Wah, kalau dasarkan hasil info intipan kita nih, nama beliau tuh santer juga untuk menduduki salah satu kabinet. Katanya sih salah satu wakil menteri. Kalah dong adiknya sahabat Bang itu. Wah, itu sih kemungkinan bersaing sih namanya itu. Bersaing sih. Gue nggak mau ngomentarin mana yang lebih kuat ya, karena mereka ini kan akses ke elitnya luar biasa lah. Oh iya. Bukan kayak kita ya. Ya bukan kayak kita. Ya kan pinggiran terus. Bisanya cuma ngintip. Bisa ngintip doang. Lebih spesifik, dia menduduki ataupun kansnya menjabat apa di kabinet? Kalau kans yang Immanuel, info yang gue dapat soal Immanuel, doi itu santer untuk menduduki kementerian wakil menteri Kementerian Parekraf yang sekarang dipimpin Sandi nih. Wow. Kalau wamennya kalau nggak salah sekarang ini kan anaknya Haritanu ya? Iya, anak Haritanu itu. Anaknya Pak Angela Haritanu. ya? Iya. Angela. Kemungkinan sih yang menggantikan si beliau untuk per hari ini kansnya ya. Kita nggak tahu nanti ya siklus politik ada yang berubah, tapi sampai sehari ini masih beliau sih yang cukup santer. Dalam buku tamu yang lu intip tuh, yang biasa lu intip itu masih ada nama dia ya? Masih ada nama dia, masih nama. Iya. Jadi kebiasaan Anthony Komrad ini memang dia tuh ngelihatnya di buku tamu, teman-teman. Siapa aja yang ngadep, siapa aja yang ada di list gitu. Jadi kalau belum masuk buku tamu, berarti seperti dibilang tadi sama beliau itu, sama dia itu masuk kotak gitu. Nah, Kementerian
Parekraf ini kan termasuk salah satu kementerian yang kita katakan harus diisi orang segar ya. Betul, betul. Betul. Jadi saya pikir memang mungkin kalau ada orang anak muda, Iya. terus dia mungkin punya komitmen, saya pikir mungkin nama Immanuel juga cukup bagus lah. Dia udah ada saingan lagi nggak? Kalau per hari ini ya paling intipan kita sih beberapa nama-nama yang disodorkan partai aja sih, tapi nanti aja itu tunggu buka. Oh, ada. Tapi nama beliau itu termasuk yang top list lah, Top list ya. top list. Waktu perjalanan kampanye dan perjuangan Pak Prabowo dulu menjadi presiden, dia cukup ini ya. Cukup baik Kalau ya. berdasar karena pantauan teman-teman di lapangan dan dari info-info yang kita dapat, beliau termasuk orang yang sering ikut dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan elit Kim ya. Oke. Dan itu kan juga kita bisa lihat dalam struktur TKN yang bersangkutan kan Immanuel ini masuk dalam salah satu struktur Dewan Pakar TKN. Jadi pasti sering lah bertemu dengan elit-elit Kim ini. Mungkin juga secara profil pribadi dia diterima. Ya, karena kan secara representatif Manuel ini kan ketua umum GMNI, salah satu organ mahasiswa nasionalis yang dan punya eksistensi yang nggak bisa kita bantah lagi. Kalau untuk Mendagri, Kalau untuk Mendagri, nah ini gue sempet dapat buat ini nih intipan juga. oh iya, seru kayak ini. Sempet beredar namanya Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Mengikuti jejak seniornya Pak Tito. Sempet tersebut nama beliau. Berarti ada di daftar buku tamu juga. Dan ada dalam bukan daftar buku tamu, Ini apa? dalam obrolan ngopi-ngopi para elit itu. Oh, ini berarti lu ngintipnya pakai barista nih. Nah, pakai tukang kopi yang nganter-nganter gelasnya lah. Oh, terus lu ngintip ya. Oke, ya, terus. Cuman yang info di lapangan juga yang gue dapet, yang bersangkutan belum mau untuk mengambil jabatan tersebut karena ingin meneruskan pengabdiannya di tempat sekarang. Wih. Karena kan juga masa pensiunnya masih agak lama. Oh, kapan? Kalau berdasarkan dari umur sih masih bisa 3 tahun lagi ya masa dinas ya. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya nanti Undang-Undang Polri disahkan kan itu nanti bisa tergantung keputusan presiden untuk Oke. penambahan usia. Nah, kalau ini jabatan paling sakti selama hampir 10 tahun ini, Menko Marves. Oh, kalau Menko Marves sih, kalau ini baru info yang gue dapat ya, itu katanya sih Pan minta Yang Pak Jul yang yang baru bentuk satgas apa ya, impor ilegal itu ya, nggak penting itu. Pan minta untuk beliau lah menempati posisi itu untuk melanjutkan kerjanya Pak Luhut ya. Oke, ngurusi apa Bonja ya, pening palanya. Tapi yang mau gue tanya, gimana nih kabar kawan lu, Bos? Siapa, Bos? Pak Budi Karya gimana ini kabar, kok namanya Asem. nggak kesebutin? Coba dulu lah kasih tahu lah intipan-intipan lu nih. Jadi Ini menarik juga nih, Pak Budi- sahabat kita ini Pak Budi Karya nih. Pak Budi Karya ini bahkan baru-baru ini dia itu, kalau nggak salah, gue baca nih di media online itu ada mengatasnamakan kelompok muda NU atau apa gitu, Nah, minta segera KPK itu menangkap Pak Budi Karya. waduh, kok malah jadi masuknya ke tempat lain gitu. Mungkin bisa jadi ini apa ya namanya, karma lah untuk beliau. Waduh, inilah. Iya kan, terlalu ya gimana enggak ya? Kan udah fakta persidangan, uang ngalir ke dia. Habis itu JPU udah ngomong bahwa ada uang BPK dan segala macam ngalir juga ke dia gitu. Betul. Saya pikir ya beban ya. Gue pikir beban kalau Pak Prabowo itu bawa dia, kasusnya banyak banget, Bos. Berarti kayaknya kurang proper untuk diangkut menduduki di kabinet berikutnya ya. Mungkin. Nah, gue juga pikir kalau Pak Budi Karya ini udah lebih baik nyerahin diri aja dah udah. Ikutin ini aja Prosedur hukum aja. Prosedur udah. hukum Iya. aja ya. Buktikan kalau nggak bersalah udah gitu. Ya kan? Tapi intipan lu kayaknya ada juga di penggantinya beliau nih. Wah. Coba dong, spill dong. Iya nih. Jadi ada nih, gue denger kemarin, nggak tahu nih, tapi
ada waktu gue lagi makan bakso. Siap. Waduh, ini dari tukang bakso nih bos. Tukang bakso nih bos, tukang bakso. Jadi ada yang nggak sengaja tuh ngobrol di situ, tukang bakso cerita bahwa penggantinya ataupun suksesornya Pak Budi Karya itu yang menjadi Menteri Perhubungan ke depan itu salah satu orang terdekat dan juru bicara Pak Prabowo di Menhan. Siapa tuh? DA Simanjuntak. Waduh. Mantan ketua Pemuda Muhammadiyah. Iya benar. Kabarnya dia yang dapat tuh. Karena kan juga setelah Menteri PUPR kan Kementerian Perhubungan tuh anggaran paling banyak. Ya tentu kan secara politik tentulah seorang presiden menempatkan orang supaya anggaran nggak bocor. Kalau menurut analisa lo bos, kenapa harus Daniel yang ditaruh di Kementerian Perhubungan? Apa kira-kira menurut lo rancangannya Pak Prabowo khususnya di Kementerian Perhubungan ya sampai harus menempatkan seorang Daniel Anzar Simanjuntak? Iya. Kalau menurut analisa gue sih kenapa? Karena gini, Daniel Anzar Simanjuntak ini kan tegak lurus ke Pak Prabowo. Iya. Artinya tiarap kata Pak Prabowo, tiarap. Iya. Bangkit kata Pak Prabowo, bangkit gitu. Betul. Nah, kita tahu proyek infrastruktur ini itu dikuasai oleh Kementerian PUPR dan Perhubungan. Iya. Nah, pastinya Pak Prabowo punya visi soal infrastruktur ke depan. Dan janji kampanyenya juga begitu. Betul. Meneruskan infrastruktur segala macam. Nah, secara catatan juga Daniel Anzar Simanjuntak itu kan, ya gue nggak tahu aslinya, tapi catatan fakta yang terpapar di hadapan kita, dia tuh nggak punya masalah hukum tentang korupsi, nggak punya cacat soal keuangan dan segala macam. Dia punya portofolio yang bagus, gitu. Nggak mungkin lah. Jadi gini, Ton, TNI itu cuma punya 3 matra bos. Iya. Ya kan? Darat, laut, udara. Betul. Menteri Perhubungan ini punya 4 matra. Darat, laut, udara, kereta api. Nah, Gitu. Satu-satunya kementerian yang punya 4 matra ini doang. TNI aja kalah gitu. tapi permasalahannya kan juga banyak bos. Banyak bos. Ya kita berharap aja sih kalau memang pun nanti beliau yang menduduki persoalan di matra-matra di Kementerian Perhubungan itu bisa kelar lah, nggak kayak sekarang ini. Waduh, hancur. Kalau sekarang ya hancur. Kita berharap lah Kementerian Perhubungan tuh ke depan baik lah. Ya. Ya kan? Dan ini menarik nih soal ini nih. Bahkan katanya nggak ada nama lain selain nama Daniel Anzar Simanjuntak. Berarti ini barang jadi lah istilahnya ya. Dan nggak ada yang berani ganggu itu. Ya loyalisnya Pak Prabowo, siapa sih yang berani senggol itu dia kan? Iya, kita bicara gubernur aja nih bos. Udah pasti tuh Kadis PUPR itu udah pasti tuh orangnya gubernur. Ya kan udah pasti tuh, gitu. Kan, nah soal bicara lembaga kabinet presiden pasti udah Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, habis itu, Menteri Agama gimana bos? Menteri Agama. Caimin tuh baru teriak tuh katanya cocok jadi Menteri Agama tuh dari PKB itu. Ya kalau ngelihat komposisi sekarang kan Menteri Agama sekarang Gus Yakut ini kan secara bendera kan PKB. Iya. Tapi kan dalam geliat politiknya kan sering berseberangan dengan Caimin. Iya, nah. Kayaknya sih. Lanjut lagi nggak tuh Gus Yakut? Kalau berdasarkan info intipan kita, Gus Yakut ini agak berat untuk ditarik lagi ya. Karena kan sekarang hari ini dia benderanya pun juga PKB tidak di belakang dia kan. Oke. Itu kan bisa kita lihat di dalam fakta politik hari ini bagaimana PKB juga salah satu yang cukup ngotot untuk ngejar di pansus haji kan. Iya, tapi ketua umum PBNU kan di belakang dia. Nah, ini ya itulah yang nanti ke depan kita lihat lah lobby-lobbynya kayak gimana. Karena kan PBNU juga pasti dapat porsi yang cukup dalam kabinet ke depan lah kalau menurut intipan kita ya. Cukup besar. Menko Polhukam? Kalau Menko Polhukam menarik nih. Nama yang beredar ini berdasarkan intipan kita ada namanya Pak Dudung Abdurrahman Kasar. Iya. Terus ada juga nama KSP sekarang
Pak Muldoko. Pak Muldoko. Lalu ada juga nama Ketua Umum Demokrat Mas AHY. Waduh, kapten ya? Dan Mayor ya? Iya. Mayor lawan bintang 4. Dan terakhir nih nama yang cukup sering gue denger nih, sering gue dapat ya infonya Don Dasko, Waduh, Don Dasko. The Rising Star. Waduh, ini memang berat ini. Dudung, Pak Dudung. Habis itu siapa? Pak Muldoko, Pak Muldoko, Mas AHY, Mas AHY. dan Don. Wah, Ini nama-nama ini semua, nama-nama gacor semua nih. ini soal Don Dasko. Siap. Gue denger nih bos. Nih gue ngintip nih. Iya. Kalau ini ngintipnya dari ini bos, dari kafe. Waktu gue ngopi, ada yang bahas nama Don Dasko. Kenapa tuh? Apa bahasa itu? Dia bukan di Menko Polhukam, yang gue dapet nih, Terus di mana dia? Kepala Badan Intelijen Negara. Wow. Menarik banget tuh. Kan beliau latar belakangnya sipil, sedangkan kalau kita tahu Kepala BIN itu kan kebiasaannya rata-rata dari TNI atau polisi kan? Iya, umumnya kan begitu. Iya. Umumnya begitu. Berarti ini akan menimbulkan ini baru dong, kebiasaan baru dong ketika seorang sipil memimpin Kepala BIN ya. Tapi nggak juga kan, dalam website resmi Badan Intelijen Negara itu kan sumber SDM-nya ada 3. Benar-benar. TNI, Polri, Sipil. Sipil Nah. gitu. Jadi bisa dong, secara peraturan bisa. Menurut lo, Don Dasko ini layak gak memimpin Kepala BIN? Lu aja udah menyematin dia Don, apalagi bos. Berarti nggak usah kita ragukan lagi lah. Lah iya gitu. Dan gue dengarnya Don Dasko ini di situ. Iya, itu juga gue sempat dapat selentingan soal info itu. Cuman kan yang gue harus analisa lagi, apakah mungkin sipil memimpin lembaga sebesar BIN kan? Tapi kalau melihat kapasitasnya sih kayaknya mungkin juga, karena beliau kan juga salah satu hardlinernya Pak Prabowo, dan hari ini kan di dalam perannya dalam pemenangan Pak Prabowo cukup besar. Cukup, sangat besar. Iya. Bahkan pindah ke Indonesia bos. Lu nggak boleh tutupi. Gua denger tuh pindah juga ke Indonesia untuk pemenangan gitu. Soal dari mana orangnya nggak mau bahas lah. Iya. Gue nggak mau bahas lah. Gitu. Tapi gue dengar begitu. Apalagi nih intipan yang menarik. PDIP gabung nggak kira-kira nih? Waduh, kalau PD Perjuangan bos, aduh, gue nggak bisa ngomong bos. Ya kan, karena itu biarlah DPP yang memutuskan. Dalam hal ini Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Karena kan langgam politiknya belakangan ini kan antara mau bergabung tapi tarik ulur. Pengamat manapun bos, siapapun itu sekarang ini, itu selalu belum bisa memecahkan langkah politik PD Perjuangan. Kayaknya dia punya ini baru. Style politik sendiri. Iya, style politik baru nih kayaknya nih. Tapi kalau menurut lo bos, siapa sih nama dari PDIP kalau seandainya pun bergabung yang cocok untuk gabung di kabinet Pak Prabowo? Karena ini partai tertib ya, itu diserahkan ke DPP aja. Ya, itu biar Ibu Ketua Umum saja. Masa lo nggak dapat spill-spillan, intipan? Bos, serem-serem satgas di gue bos. Kita ngopi aja udah pelototin bos, serem-serem satgas di sana bos. Berarti nggak ada lubang intip di situ ya? Nggak ada bos, nggak ada. Kalau ada orang yang bilang PD Perjuangan bla 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 segala macam, gue nggak yakin lah. Itu tipu sana sini itu nggak ada itu. Aduh susah bos, susah. Menarik banget. Siapa lagi nih intipan kita nih? Oh iya, gua ada. Tadi kan kita ngomong soal porsi anak muda ya. Iya, porsi anak muda. Ada satu nama lagi yang nggak boleh kita lupain bos, yang kontribusinya cukup signifikan ya kalau kita ikutin perkembangan pada masa pemilu kemarin ya. Komandan TKN Fanta, Arief Rosid Hasan. A lagi nih ya? A lagi. Waduh, Arief Rosid. Oh, yang mantan Ketua Umum HMI itu. Ya benar, yang mantan Ketua Umum PBHMI. Iya. Itu gimana tuh? Kalau gua dapat intipannya ya, hasil intipan ya. Doi ini
agak kuat namanya menjadi Wakil Menteri BUMN, Bos. Waduh. Tapi menterinya masih Om Ete nggak? Nah, kalau menterinya gue belum bisa spill nantilah. Oh, Nah, nanti kita bocorin ya. Ada sih infonya, cuman buat next-nya lah. Wakil Menteri BUMN. Oke. Anak muda nih ya? Anak muda nih. Artinya belum 40 tahun ya? Kan gue mengacu undang-undang Bos. Kalau berdasarkan mungkin seumuran lo kayaknya. Oh, gitu. 30 akhir lah. Enggak lah, gue masih 25. Bos. Wakil Menteri BUMN. Iya juga ya, soalnya kan gini, Wakil Menteri BUMN itu jarang dipimpin anak muda. Benar-benar. Itu belum. Karena kan anak muda dianggap belum mampu. Wakil Menteri BUMN, menarik. Lu masih komunikasi sama Komandan Pantai ini? Kalau komunikasi ya kita jaga silaturahmi aja, Bos. Cuman kalau gue lihat dari langkah politiknya dan juga backgroundnya kan Doi lumayan lama juga di BUMN, di komisaris Bank Syariah kalau nggak salah ya. Ya gue rasa nama beliau itu masuk di permukaan itu cukup kuat lah. Sekarang kan tinggal kembali aja nanti kepada para elit ini. Apakah sesuai dengan intipan kita kan? Berarti boleh juga tuh dipanggil? Boleh. Boleh ya? Coba nanti kita atur ya. Iya. Biar dari mulut beliau langsung nih. Nah, iya. Intipan-intipannya. Iya, boleh tuh si ini Mas Arif Rosid itu. Nah. Boleh tuh. Siapa tahu dia punya intipan baru juga. Benar. Pasti lebih valid. Lebih ngeri dia karena selangkah dengan elit kan. Iya, kita masih digorong-gorong. Nah, kita ngintip beliau langsung nengok tuh kan. Ya apapun hasil intipan kita nih bos ya, tetap nanti kita hasil realnya kita lihat pasca 20 Oktober lah. Semoga intipan kita ini ya nggak beda-beda jauh lah dengan hasil realnya. Karena kan kita coba mau bongkar info gorong-gorong yang kita dapat. Itu aja sih sebenarnya yang pengen kita obrolin hari ini. Kami berdua di sini melalui program Intip Sana Intip Sini selalu mencoba mencari informasi sedalam mungkin dan sedekat mungkin terkait dengan formasi Kabinet Presiden Indonesia 2024-2029.